Waktu kemarin sharingnya saya bagian tentang begin with the end in mind. Ya, jadi yang menarik adalah kalau hari ini teman-teman ada di bisnis insurance, salah satu kelebihan kita apa sih Glenn? Yaitu adalah kita itu boleh dikasih semangat oleh orang-orang yang lebih senior dari kita. Yang udah duluan. Yang udah lebih duluan ya. Dan menariknya adalah, jadi gambaran buat teman-teman yang hari ini masih datang baru pertama kali, baru kedua kali, atau mungkin baru mau coba, teman-teman tuh bisa dapat gambaran gimana kehidupan di bisnis ini di 22 tahun ke depan. Ya, itu yang menarik. Jadi ada perubahan hidup yang kita bisa pelajari nanti ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin beliau lakuin di awal-awal. Betul. Nah itu karena proses itu tuh mirip teman-teman. Ya sampai hari ini pun proses-proses orang-orang yang udah duluan ngelakuin Prudential sampai sekarang kita masih banyak belajar dan masih bisa relate gitu loh. Dan itu yang kita mau belajar teman-teman. Dan luar biasanya hari ini beliau itu yang paling lama kayaknya dari Prudential nih. Ya, jadi menarik sekali apa yang beliau akan sharing dan tanpa berlama-lama. Kami Bless and Grow Family. Kami sudah berada di bisnis ini selama 20 tahun dan masih akan terus berkembang. Membangun 1000 franchise partner yang berkualitas dan profesional. Itu menjadi visi dan misi kami. Kami membangun bisnis franchise tanpa modal untuk semua generasi. Bisnis kami mengembangkan manusia berkualitas dengan hati. Dan kami senang bisa hidup berdampak bagi sesama. Di sini kami saling membantu dan dari tahun ke tahun partner bisnis kami terus bertumbuh secara jumlah dan mereka bisa mencapai financial dan time freedom-nya. Kami menjaga keuangan keluarga Indonesia dengan solusi produk keuangan terbaik. Nilai-nilai yang kami pegang dalam menjalankan bisnis ini adalah jujur, profesional, bisa dipercaya, dan dapat diandalkan. Mari bergabung bersama kami, bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Keluarga hidup sejahtera dan kita berdampak bagi banyak orang. Ya, kita hari ini mau talk show ya. Jadi talk show gimana Ko Rudi sama Ciena membangun bisnis dari awal sampai ada hari ini selama berapa? 22 tahun tadi ya? 22 tahun. Ada yang umurnya 22 loh hari ini Ko Rudi. Jadi tadi siapa yang 22 tahun? Boleh, ya 22 tahun ya beberapa. Yang itu pastinya bohong yang belakang ya. Tapi menarik banget karena dulu nih gue inget banget nih Ko Victor. Jadi dulu itu kita pernah dapat achievement apa? Gua sama Edo kalau nggak salah. Ini Edo nggak ada ya kebetulan emaknya udah meninggal, jadi harus ke sana. Bukan lagi meninggal ya. Hampir salah ngomong. Oke. Dan waktu itu ngelihat ada Ko Rudi. Nah, lagi di airport sendirian, megang handphone, lagi ngelihat tuh. Terus si Edo bilang, "Glenn, itu Ko Rudi, kita minta nomornya mau diajakin suruh speaker." Tapi katanya galak. Masa sih kata gue. Tapi kelihatannya mukanya biasa aja gitu loh.
Lu aja cepetan ngajakin. Enggak, gue nggak berani. Kemarin sharing ya katanya, jadi bisa ngajak Rudy, jadi boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ciena dong. Kalau nggak berani kita loh. Tadi gue pertama kali lihat langsung mikir ini kayak Tony Leung ini. Ini Tony Leung. Ini cuma bercandaan kita doang, yang lain kayaknya nggak. Benar, Tony Leung belum ada zamannya. Nih. Oke. Tapi tadi bisa ngelihat dance begitu lucu juga ya. Iya, iya. Oke. Oke. Nah, kita mau talk show. Jadi pertanyaan pertama kita tentunya ya, Glenn ya, Ya, adalah kita pengen kenal sama Korudi sama Ciena. Yes, Kita betul. pengen tahu bagaimana sih background Korudi dan gimana pertama kali Korudi sama Ciena background seperti apa dan join di Prudensial seperti apa Yes, sih? betul. Boleh dong, silakan. Mau dari Korudi dulu. Biasanya ladies first. Oke, selamat pagi Legacy. Gila, mantap banget gitu ya. Ntar gue tularkan ke FP1 ya. Gue ngomongnya gue lu boleh ya? Lo pakai saya kamu salah ntar. Background ya. Oke. Kalau saya di bank 10 tahun. Saya di bank 10 tahun. Bank swasta terbesar di Indonesia. Tapi gaji gitu-gitu aja. Ya, makanya begitu ditawarin sama temen banknya dia dulu, ya udah Sabtu gue libur, gue datang lah gitu aja, udah sesimpel itu gitu kan ya. Jadi saya anggap Sabtu sekarang jam kantor gue lagi, gue mau dapat income tambahan 1 bulan gaji, udah gitu aja ya. Udah itu aja backgroundnya. Lahiran anak 32 berarti. 32 tahun. Iya, iya. Hari itu berarti Mil Z juga. Iya. Milenial Gen Z. Betul nggak? Hari Mantan. itu, tapi sekarang sih Mantan udah. milenial ya. Untuk kenapa? Oh, kalau nggak pakai ini ya. Oke, ada trigger apa Ci sama Korudi? Nah, nggak apa-apa, itu lagi ada ini juga Ci. Nah, ada trigger apa Ci sama Korudi yang akhirnya bikin, oke ini saatnya kita coba bisnis ini gitu nah Ci, kita uji bisnis ini. Tadi belum cerita ya di leader ya. Udah. Udah. Tapi teman-teman partner mungkin beberapa Oke. belum dengar sih. Basicnya sih yang pasti kerja 10 tahun, duit begitu-begitu aja. Mau sekolahin anak nggak cukup. Gitu ya. Kayaknya rajin udah rajin. Gelar lumayan. Katanya kenaikan gaji lumayan. Kenaikan gaji kalau 20% per tahun 2 kali oke nggak? 2 kali, 20%, oke nggak? Oke. Tetap kurang. Oh. Ya, tetap kurang. Jadi udah jangan banyak bawel. Dapat penawaran aja gitu ya. Jadi tahu diri lah gampangnya. Ya, kalau background saya dulu mama pedagang 365 hari. Ya, nggak happy banget ngelihat mereka. Ya, dulu pada saat kalau karyawan lebaran disuruh terpaksa libur gitu kan ya. Gue disuruh buka toko gitu kan ya. Sebel bener gitu ya. Jadi ngelihat mereka punya duit tapi nggak punya waktu. Nggak mau. Jadi begitu kelar kuliah makanya kenapa saya milih kerja. Saya milih kerja. Ternyata begitu kerja lebih kere. Ya itu aja sih gitu ya. Jadi begitu anak kedua lahir, wah ini sih gila sih gitu kan ya. Karena saya pribadi darahnya udah terlanjur seneng dagang gitu. Apa aja gue jual ya. Mau dari kartu telepon, sepatu, baju, apalagi ya stiker. Pokoknya apa aja ada barang dagangan semua gue jual di kantor gitu kan ya. Kan gampang kalau jualan di kantor cuma ditaruh laku gitu ya. Laku hilang sendiri. Nanti bayarnya pas gajian. Itu aja nggak bisa nagih. Ya. Gue nggak bisa nagih orang, bingung gimana cara nagihnya ya gitu. Ya, untung mereka pada sadar bayar masing-masing. Kita bangkrut lah gitu. Udah, serajin ini kok duit begini-begini aja gitu. Jadi begitu ada kesempatan, ya udahlah ya, ayolah datang aja Sabtu libur. Bareng langsung itu Ci. Dia masih kerja hari itu Sabtu. Korudi Dia masih masih kerja. kerja. Heeh. Oke. Jadi Ciena duluan berarti ya. duluan. Oke. Belajar sendiri, nggak kenal siapa-siapa, jadi udah kayak siluman di belakang gitu ya. Datang nggak ngomong sampai pulang nggak ngomong, udah gitu aja selama setahun. Oh. Contohnya tahun depan nama Rudy naik jadi UM gitu. Wah. Ya, jadi kita siluman. Oke. Wow, pengen dengar juga dong dari Korudi ini. Thank you, kasih tepuk tangan Ciena. Wow, jadi join itu karena diajakin aja ya. Teman-teman bukan berarti tadi kan Yena bilang join duluan, sebenarnya nggak duluan, kita join bareng tapi yang belajar dia kan karena gue hari Sabtu hari Sabtu kerja. Nah uniknya teman-teman, makanya ini kan teman-teman juga ada yang agent hari ini kan. Kenapa pentingnya hari Sabtu? Gue cuma mau penekanan di situ. Kenapa pentingnya hari Sabtu? Pada saat Yena datang hari Sabtu, dia semangat 45 nggak? Gila. Gue yang nggak training begitu naik mobil berantem.
Oh. Karena dia semangat 45 dia belajar, gua nggak ngerti apa-apa. Iya. Lalu ditipu lu, mana ada bisa gitu. Penipuan lu, hati-hati lu kena hipnotis apa lu. Nah jadi ini lu, boleh ceritain lu ya. Boleh dong ceritain nanti kalau ini. Ternyata ada yang lebih galak dari itu. Ini ternyata gue baru bisa lihat ini. Istrinya lebih lagi nih ya. Gak boleh. Oke. Dia ini adalah istilah gua adalah manusia batu. Yena itu nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Jadi kalau nonton film sedih yang nangis gua. Serius. Yang nangis gua, dia nggak pernah nangis. Jadi pada saat kita hari itu awal-awal bergabung, jalanin ribut-ribut mulu kan. Gue juga dalam hati mikir, kita nggak punya duit, tapi kalau cara jalanin bisnisnya ribut-ribut mulu, Iya, nggak akan baik gitu kan. Setuju. Nah tadi dia bilang, lahiran anak kedua kita mulai jalanin. Jadi hari itu karena dia adalah manusia batu, nggak pernah nangis. Serius. Kasih cerita, ya kan? Begini, nggak benar. Dia lagi gendong anak kedua, Ah. dia bilang, Dek, papi nggak mau kerja, tapi mami tetap mau kerja untuk lu. Wah, plus dong. Aduh, itu ngomong gitu gue masih mendadak balik gitu ke titik itu gitu ya. Gue bilang, segitu gilanya ya. Gila nih, ini orang ini yang nggak pernah punya perasaan, tapi di titik itu dia bisa ngomong begitu, gue langsung, ya oke lah. Kita jalanin gitu. Walaupun ribut, berantem, ya karena dia belajar. Gua nggak pernah belajar, dia ikut training, dia ngerti, gua nggak ngerti. Itulah titiknya di situ gitu. Makanya kenapa gue mau bilang teman-teman hari Sabtu itu kalau lu yang mau berubah hidup wajib datang. Wow. Kalau enggak bisnis sebagus apapun karena ada satu orang yang nggak datang akhirnya lu jadi bisnis lu tidak bertumbuh. Betul nggak? Makanya tadi gue waktu sharing di bawah gue bilang belief-nya terhadap bisnis pro apa? Gimana gue bisa believe kalau gue nggak pernah belajar, gue nggak pernah datang, gue nggak pernah dikasih tahu seperti apa bagusnya. Nah jadi karena ada kejadian itu ya akhirnya ya oke lah. Apa sih yang kita nggak lakukan? Karena tadi Yana ceritakan jualan apapun semua jual kecuali jual diri. Karena jual diri udah nggak laku, udah sakit jantung, betul nggak? Serius. Jadi gue cuma mau bilang, ayo kita kerjain. Makanya gue bilang, tadi kan gue bilang di bawah, itu kejadian di Maret kita join, yuk kita lihat sampai Desember 2004, hasilnya seperti apa. Kalau memang ada hasil yang sesuai dengan apa yang sistem ngomong 5 juta, berarti ini sistem benar. Tapi kenyataan berapa? 5, 10, 20, 40, 100 juta. Apa yang terjadi? Menurut gue sistem pro itu sedikit penipuan. Dulu dibilang 5 tahun 100 juta. Kita dapetin 100 juta itu 2 tahun 7 bulan. Wow. Karena kenapa ya? Ya karena hidup gue udah kepepet tadi. Yang gue bilang tadi di bawah lah. Kita naik Hyundai Accent mobil second 4 tahun. Dan kita mesti kreditin 8 tahun. Akhirnya ya anak mau sekolah nggak punya duit, kehidupan kita juga nggak baik-baik aja, hidup kita gali lubang tutup lubang. Kalau memang ada peluang sukses sampai 100 juta, kenapa nggak kita ambil lebih cepat? Kalau orang lain bisa dan sistem bisa kasih, kenapa nggak kita ambil? Kalau gue nggak ambil, emang hidup gue susah, kurang kayak gimana lagi, betul nggak? Nah sekarang cuma flashback balik aja teman-teman. Teman-teman hari ini ya hidup kita nggak ada yang sempurna nih. Lu mau lu bilang hari ini hidup lu udah jadi dewa, pasti tetap ada titik yang lu merasa lu kurang. Pertanyaan kekurangan itu mau lu tutup kapan? Nggak tahu, setiap orang banyak hal. Iya. Ya jadi gue cuma mau bilang ya kita awal kita pembicaraan kita gini dulu deh. Asik banget ya. Oke. Tadi gue penasaran kok, suara saya. Tadi gue penasaran kok Victor. Tadi Ciena kan bilang waktu anak baru lahir umur berapa tuh Ci? Lu join Ci? 32. Berarti anak lu umur berapa tuh yang kedua? 2 sama 0. 2 sama 0. Berarti baru lahir banget dan lu akhirnya hari Sabtu itu datang ke kantor kan. Hari ini beberapa orang nih teman-teman kita nih Pakai excuse. Excuse-nya adalah gue baru punya anak gitu loh. Gue punya anak, kadang bantu. Gak ada yang bantuin, jadi nggak bisa datang ke kantor. Nah, bagaimana cara pola pikirnya Ko Rudi sama Cici deh? Pengen tahu.
Gini, lu mengasihani diri sendiri atau lu lagi menipu diri lu sendiri? Lu kalau bilang hari itu nggak punya duit, gue lebih nggak punya duit. Ya tetap gue kerja gitu loh. Gimana lu mau punya duit kalau lu nya nggak kerja? Gimana gue bisa dihargai orang kalau gue nggak pernah punya duit? Serius. Gue kuliah aja naik bus kok. Gue ini bukan datang dari keluarga orang kaya. Yana kan udah tahu, Yana keluarga pebisnis. Gue bukan datang dari keluarga orang kaya. Gue bayar uang sekolah aja gue nggak punya duit. Dan itu yang pengen jangan sampai anak gue kejadian lagi seperti itu. Dan hari ini ada peluang, ada kesempatan, kenapa nggak diambil? Sekarang gini deh, kalau hari ini kita kerja nih jadi karyawan, siapa yang menjamin lu bisa kerja dapat income 3 digit? Pertanyaannya peluang 3 digit ada nggak? Ada. Pertanyaannya peluang itu berapa gede untuk lu? Iya. Hari ini Prudential bisa kasih nih 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang pasti lu akan dapat. Atau lu mau nungguin yang tidak pasti dan waktunya bisa mungkin 20 tahun, 30 tahun. Even kalau itu kesampaian, pertanyaannya gini. Impian-impian kita yang kita bilang penting tadi, worth it nggak untuk lu pending sampai 30 tahun? Iya. Atau lu mau jadi kenyataan dalam 3 sampai 5 tahun dari sekarang? Kan gue bilang tadi, gue bukan anak orang kaya. Tapi gue memantaskan diri gue untuk menjadi orang kaya. Nah itu tadi gue bilang tadi mindset, citra diri yaitu. Iya. Gue memantaskan diri gue. Dari gue tadi naik bus, gak punya duit, gak punya rumah, kita sempat kontrak dan lain-lain. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita punya rumah. Punya rumah gak hanya satu, tapi kita punya beberapa rumah, kita punya properti. Jadi gue cuma mau bilang, begitu kita memantaskan diri, begitu kita mau melakukan citra dirinya udah benar, pola pikirnya benar, maka pada saat kita masa gini datang hari Sabtu dan Senin itu adalah bagian dari proses kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Kita mau kasih kesempatan diri kita untuk diproses apa enggak? Kalau enggak kita enggak kemana-mana teman-teman. Yana ada ngomong. Teman-teman yang pernah kerja sama orang ada? Oh, rata-rata background karyawan ya. Oke. Karena gini, karena kita dulu background jadi karyawan, dulu pada saat kita jadi karyawan, anakku juga gue tinggal gitu kan ya, harus ada pembantu, suster. Jadi sebenarnya kalau gue hitung-hitung ya, gue geblek juga sih lagi tuh. Kayaknya gaji gue kayaknya habis cuma buat bayar pembantu sama suster gitu ya. Jadi Iya. suster 1, pembantu, begitu anak gue tambah 1, susternya 1, pembantu 2 gitu, keren kan? Jadi 3 ya. Jadi rumah gue sempit gara-gara cuma sama mbak aja udah 3 gitu. Gaji kita aja dulu kita berani buang kayak begitu hanya untuk jaga anak gue nggak benjol, ya kan, jadi karyawan. Ini sekarang dengan bisnis segini gede, masa gue kalah keren gitu sama karyawan yang berani bayar gaji mbak. Jadi konyol gitu. Kadang-kadang karena kita berpikir ini bisnis kita sendiri, gue bisa ngatur waktu, tapi otak kita jadi rada-rada macet gitu, ya. Mendispensasi diri sendiri terlalu banyak. Dulu sama bos aja gue berani bayar untuk supaya gue tetap bisa kerja, anak gue tetap aman. Gitu. Karena gue juga pernah di rumah pas lebaran kan terpaksa di rumah ya, gitu kan ya. Itu aja kalau mau cuti aja sampai gambreng gitu ya. Gambreng yang menang boleh cuti. Saking nggak bisa cuti semua, betul dong, harus gantian. Pada saat di rumah ternyata nggak enak juga. Gue lebih tensi, gue lebih naik di rumah gitu kan ya. Gila ini kepala mau pecah gitu ya. Ini nangis, ono nangis, ini benjol, itu benjol, ini nggak bisa masak, nggak bisa. Wah pusing. Kayaknya gue mendingan kerja gitu ya. Jadi dengan beberapa alasan, ternyata kalau kita 24 jam di rumah, tapi kita nggak bisa manage emosi kita, itu anak cuma lu marah-marahin, cuma lu lirik doang, Iya, betul. tidak ada quality time-nya, percuma. Jadi bukan itu alasannya kita jagain anak 24 jam tapi tanpa quality. Ya. Tapi kalau lu punya 2 jam dengan berkualitas itu jauh lebih powerful daripada lu nongkrongin tapi lu omelin, nggak diajak ngobrol gitu, percuma. Mendingan mbak aja gue punya quality time. Makanya tadi Rudy mungkin sempat cerita, gue dengar tawa cuy. Kita Dibalas, ini dibalas. untung gue udah turun tadi ya. Hari Jumat kita udah kosongin untuk hari ya udah di rumah aja gitu. Iya. Hari itu kan anak kita masih pada kecil-kecil kan, jadi kalau perlu kita madolin rame-rame gitu. Oh. Kan jam sekolah juga masih pendek kan, jadi memang ya udah. Kalau sekarang mah percuma, gue di rumah juga mereka nggak ada, udah pada sibuk masing-masing gitu. Jadi cepetan sukses secepatnya, karena habis itu kita baru punya waktu. Punya waktu nggak punya duit juga kayaknya di sini. Ya. Jadi kalau udah punya uang, waktu kita bisa atur. Itu sih, ya.
Kalau Rudi sih ya. Teman-teman, tambahin dikit. Makanya kenapa kita mesti sukses lebih cepat. Kalau kalau gua hari itu tetap mau jadi karyawan, tunggu umur 50-an, dapat posisi bagus, dapat duit gede. Begitu gua udah mulai punya waktu, anak gua nggak punya waktu, betul nggak? Betul? Setuju. Tapi pada saat dia punya waktu, kenapa kita nggak punya waktu? Iya. Ada yang salah nggak? Kita kerja lu, bukan nggak kerja. Kerja, tapi lu kerjanya di tempat yang seperti apa? Membawa kita mendekat pada impian kita atau impian kita tidak pernah kesampaian? Pikirin deh. Kalau memang kita mau lihat ini bisnis ini serius, jalanin dengan benar. Jadi 3 tahun dari sekarang, pastikan 3 digit. Nggak ada cara lain teman-teman. Sekarang gini. Kita semua punya impian. Gini deh, apa bedanya kaca depan sama kaca spion? Kaca depan untuk lihat depan, kalau kaca spion kita mau buat lihat kemana? belakang. Oke, berarti analoginya kaca depan adalah impian gua, kaca spion adalah? Masa lalu. Kaca spion adalah pengalaman hidup gua. Iya. Yang mana tidak bisa dirubah, tapi itu menjadi modal buat ke depan. Pembelajaran buat ke depan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mau mencapai masa depan, tapi bawa mobilnya begini? Ada nggak? Dan itu hari ini terjadi di kita. Gue kan dulu, lu mau ngapain? Lu hidup kemarin apa hidup sekarang dan ke depan? Iya. Masa lalu udah nggak penting teman-teman. Bahkan minggu lalu pun juga udah nggak penting. Iya. Hari ini ke depan kita mau ngapain? Ini udah kuartal 4, kita mau ngapain? Iya. Kan gitu kan? Impian lu kalau penting kerjain supaya impian itu jadi kenyataan. Iya. Tapi kalau impian itu tidak penting, lu cuma ngeliatin masa lalu doang. Dulu kan gua, kemarin kan gua. Ya nggak gitu sih. Pikirin. Kalau anak-anak lu begitu penting, kerjain. Sekarang gini, itu kan anak-anak. Di sini ada yang keluar dari batu? Selain Sun Gokong? Nggak ada kan? Artinya semua punya orang tua, punya emak bapak kan? Iya. Tanya sama bapak lu udah kasih apa? Ya. Anak mungkin bisa nunggu, tapi orang tua belum tentu bisa nunggu. Belum itu. Iya. Umur balapan kita sama dia. Iya. Yes. Makanya gue tanya, kita udah kasih apa? Kenapa orang tua bisa ngebiayain anaknya 4, 5, 10 dia bisa biayain gila-gilaan. Tapi hari ini kita ngebiayain orang tua kita 1 nggak bisa. Dan lu bilang bahwa hidup gua hari ini baik-baik aja. Baik versi siapa? Baik itu bukan berarti lu punya mercy, bukan. Baik itu kalau lu punya hidup lu berdampak bagi orang lain. Iya. Kalau lu untuk keluarga lu aja lu nggak bisa berdampak, bagaimana lu bisa berdampak buat orang lain? Supaya lu bisa berdampak, ya jalanin approve dengan benar. Itu sih yang gue lihat. Jadi kalau tadi belief gue segitu dalamnya tentang pro. Makanya gue ngejalaninnya benar. Walaupun ya hidup suami istri, tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, bukan berarti kita sekata, enggak. Iya. Tapi gue cuma meyakini pola pikir yang berbeda ini memperkaya kita untuk menjadi semakin lebih baik. Yes. Gitu aja sih teman-teman. Nggak tahu tadi pertanyaan apa sih? Ngomongnya Tadi excuse ya biasa kok. Biasa orang ada excuse kan buat Tanyanya habis. punya anak dan lain. Nah, tadi dilanjutin kok ya. Jadi kok kan pola pikirnya berarti percaya sama Prudential dengan cara pertama kali ya datang ke kantor, rajin dulu itu datang ke kantornya ngobrol sama leader pastinya kan kok. Dan yang kedua adalah mungkin actionnya Koko nih. Apa yang Koko lakuin di awal-awal sama Cici, bagi tugasnya seperti apa? Kan kadang-kadang kapan full time-nya kan gitu kan ada momen-momen seperti itu kan dari tadi BCA. Dan biasanya kan pasti ada konflik gitu. Ada konflik tuh di awal. Istri itu Bilang kan biasanya kok tahu sih? Oh, sorry. Saya jadi ngomong. Besar. biarin aja, itu kan sudah masa lalu. Oke teman-teman gini, lu butuh apakah orang yang full time itu menjamin? Tapi kita bilang full time. Sebenarnya kita mau bilang gini, lu full heart nggak? Lu kalau lu full time tapi lu tidak full heart, ya lu nggak ngapa-ngapain juga di Pro. Walaupun gua hari itu gua belum full time, hari itu sampai hari ini dibilang sistem lu prospek 1 hari 2 orang. Hari itu kita lakukan 4. Siang Yana cerita 1, jam makan gue jam makan cerita 1 karena kantor kita sampai beda. kerja ini ya kok ya. Jam makan dong, jam makan. Iya, Jam makan kan iya, kita cerita. Pulang malam setengah 7 apa setengah 8 kita udah masuk rumah orang yang pertama.
Wow. Jam 9 udah masuk rumah orang kedua. Setiap hari kita lakukan itu dari bulan 3 sampai bulan 11. Hasil kayak gimana kita nggak tahu. Cuman setelah dihitung, wih 5 juta lu. Jadi sistem bilang 5 juta itu bener. Jadi kita bilang gila ya. Kalau part time aja bisa kasih 5 juta, kalau full time kasih berapa? Iya, iya. Hari itu apakah kita ngerti? Belum. Tapi kita cuma ngejalanin aja. Karena yang gue mau cari hari itu adalah bayar uang pangkal buat anak gue. Karena gue butuh duit. Hari itu bonus-bonus pro semua cair di bulan Januari. Desember dihitung di cut off, Januari keluar bonus, semua kita bayar buat uang pangkal. Dan itu kita bilang gila kalau nggak ada pro gimana caranya kita hidup. Ya Yena. Pembagian waktu kan ya memang cuma itu sih. Oke, tapi kan tadi menarik tuh yang Ko Rudi bilang soal full heart ya. Kalau daripada full time, apa kalau full heart dulu? Nah, pengen ceritain dong kok kapan Koko sama Cici ada full heartnya kapan tuh? Momen apa yang bikin Koko sama Cici full heart? Kita dari awal full heart, kan ini Yena udah cerita. Karena kita nggak punya duit. Kita udah kepepet. Gali lubang, tutup lubang. Bahkan mertua kita, orang tua gue nggak ada yang tahu kalau gue segitu gembelnya. Sampai dia kalau kita bilang kita nggak punya duit, masa sih lu nggak punya duit, nggak percaya gue. Gue bilang gila, mesti gue kasih lihat apa rekening gue nol. Gue mau bilang gini ya, bego boleh, miskin boleh, tapi nggak perlu orang lain tahu. Kita boleh bego, kita boleh miskin, kita boleh salah, tapi pastikan orang lain nggak ada yang tahu. Perbaiki semua kebegoan, kesalahan kita supaya kita bisa jadi lebih baik. Jangan udah bego lu expose kebegoan lu goblok banget namanya. Goblok tuh kuadrat jadinya gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Karena kita tahu kita nggak punya duit, ya udah kita kerjain apa yang harus kita kerjain. Oke. Udah itu aja. Gue tambahin kali ya. Jadi gini, kan pada saat Sabtu kan ini sih belief sih bertahap sih. Sebenarnya belief bertahap ya. Kita dapatin pada saat sesi kayak begini-begini nih gitu ya. Dan gue pasti hadir. Walaupun nggak pernah ngomong, diem aja di ujung gitu kan ya. Dan itu belief selalu bertambah. Dan kita nggak pernah cerita kesulitan kita aktivitas itu ke orang tua, nggak pernah. Ya memang kebetulan kita juga memang nggak serumah sih sama dia gitu kan ya. Jadi kenapa orang tua kalian kalau misalkan suka nggak kasih karena takut lu tersesatkan gitu aja gitu kan ya, takut lu salah jalan. Sebenarnya kalau memang udah merit, saran gue lu nggak usah curhat ke orang tua. Kan orang tua lu belum di BOP. BOP kah sekarang di sini namanya ya? BTL. Ya BTL ya. Kecuali dia juga sama-sama jadi leader gitu. Jadi ya udah curhatnya sama yang sama-sama ngerti atau ke leader. Karena kalau kita salah curhat, ya lu pasti kena kena siraman rohani gitu kan ya. Akhirnya lu semaput gitu. Udah salah curhat aja, lu lagi mau berguru gado-gado sama tukang bakso, salah guru gitu kan ya. Akhirnya udah bubar jalan. Udah kita benar-benar nggak pernah cerita. Mereka baru tahu kesulitan kita setelah kita nyampe AM. Ya, udah capai 100 juta mereka baru tahu, oh lu sampai tidur di jalan ya. Oh iya bagus baru tahu sekarang. Nggak perlu tahu gitu. Gue pernah nabrak mobil tentara. Lu kebayang nggak udah miskin, nggak punya duit, nabrak mobil tentara. Kalau hari itu digaplokin, nggak seganteng ini, betul nggak? Benar. Iya kan? Nggak jadi Tony Long. Tidak. Ya jadi teman-teman, gue mau bilang gini ya. Ini Rudy Lung. Emang namanya rumahnya begitu Long. Jadi Rudy Lung dia. Istrinya pantesan kayak Bibi Lung. Kan keluarga Yena semua pebisnis. Emaknya Yena pernah hari itu satu kali emaknya Yena sakit. Pada saat sakit, gue bilang sama Yena, lu bisikin mak lu. Gue udah nggak tahu mesti ngapain lagi kan. Lu bisikin mak lu, bilang mak buruan sembuh. Kalau sembuh abis ini kita jalan-jalan. Dia koma. Ya. Hari itu dia koma. Tahu nggak berapa lama kemudian emaknya sadar yang dicari cuman dia. Yena mana? Gue bilang dipanggil lu mak lu. Disamperin, lu mau ajak gue kemana? Ih dia denger. Oh. Jadi teman-teman kalau ada orang yang koma, lu ajak ngobrol. Orang kesayangan yang pasti dia mau denger suaranya. Begitu dia denger, gue bilang ya sudah. Dibilang sama nyokap sembuh, sehat, kita ajak pergi. Kita pergi nggak jauh-jauh karena dia baru sembuh kan. Gue ajak dia ke Malaysia sama mak gue. Satu hal yang gue ingat sampai hari ini. Mertua gue ngomong gini. Anak gue 4, 3 pebisnis, 1 elu karyawan, tapi yang bisa ajak gue pergi jalan-jalan cuman elu. Oh.
Jadi gue cuma bilang, gila sih, bisnis Pru ini ajaib banget gitu. Kalau kita nggak di Pru, mungkin nggak kita punya kesempatan untuk berikan itu. Pikirin ulang. Jadi lu mau main-main di Pru? Mau buang-buang waktu? Kalau gue buang waktu, anak gue belum, karena gue bilang, gue mau bayar uang pangkal anak gue aja, gue nggak punya duit. Hari ini 2 anak gue lulusan luar negeri. Walaupun cuma lulusan Singapura, tapi maksud gue, yang mana dulu gue nggak punya kesempatan, hari ini anak gue punya kesempatan. Iya. Itu kalau bukan duitnya Pru, mau duitnya siapa? Kalau gue tetap kerja, rasanya nggak mungkin gue bisa sekolah anak gue ke luar negeri. Rasanya nggak mungkin gue bisa punya kehidupan seperti hari ini. Coba lu mau jadi karyawan, perusahaan mana mau gaji lu ratusan juta per bulan? Nggak ada teman-teman. Pikirin ulang deh, ini bisnis gila banget. Bisnis yang menjamin masa depan lebih baik, impian jadi kenyataan, kalau terjadi sesuatu meninggal diwariskan kepada anak dan keluarga, mau apa lagi? Iya. Itu nggak pernah ada di mana-mana. Prudential bisa kasih, kenapa nggak kita ambil? Kenapa nggak kita maksimalkan? Lu mau tunggu keadaan kepepet, lu nggak ada punya pilihan. Kalau keadaan udah kepepet, baru lu mau bertindak, situasi, kondisi semua akan berbeda teman-teman. Justru sebelum keadaan benar-benar kepepet, kerjain semuanya. Jadi orang bisa lihat kita berubah. Kan tadi gue bilang, waktu tadi di bawah, karena gue bukan datang dari keluarga orang kaya, gue ini keluarga bokap gue itu 10 saudara, dan bokap gue anak cowok pertama, secara anak dia urutan ketiga. Tapi bokap gue nggak pernah dihargai. Jadi keluarga gue, bokap gue ini nggak pernah dihargai. Kalau Cina-Cina itu kalau ngumpul kan cuma pas Imlek, betul nggak? Iya. Pada saat Imlek kita nggak pernah diladenin teman-teman. Kita cuma duduk di pojokan sendirian satu keluarga doang. Rasanya bagi gue nggak fair. Kenapa lu menilai orang dengan uang? Iya. Tapi di titik situlah gue juga belajar. Gue harus punya duit. Bukan untuk dihargai. Tapi kebanyakan orang akan menghargai kalau lu punya duit. Tapi gue tidak minta dihargai karena duit gue. Tapi apa yang terjadi? Dengan gue punya duit, walaupun bapak gue udah meninggal waktu gue join Pru 2005, bokap gue meninggal. Tapi hari ini yang gue seneng adalah emak gue begitu di respect sama keluarga bokap gue. Itu yang mana dulu nggak pernah kita dapet. Pasti gue juga merasa anak-anak gue juga akan di respect sama orang lain. Kalau bukan kita yang bangun masa depan dan harga diri kita, mau siapa? Lu mau suruh lingkungan, lu mau suruh bos lu, mau suruh perusahaan, nggak mungkin teman-teman. Kerja untuk masa depan kita sendiri kok. Iya, setuju. Setuju. Nah, Kak Rudi, Ciena, kan kalau ngobrol sama lu berdua tuh ya kita dapat vibes-nya benar-benar kuat banget, strong banget. Tapi nggak dalam masa-masa lu ngerintis di awal ya, di mana lu berdua pengen nyerah, kayaknya capek banget. Boleh ceritain nggak 1-2 momen yang lu ngerasa, oh ini tuh kayaknya titik balik sebenarnya. Karena setelah ini gue lebih, karena kan biasanya kan orang begitu dia ada di bawah dan dia bisa lewatin, itu titik balik dia yang paling kuat tuh kok. Kalau lu tanya pengen nyerah, gue rasa ada kali. Tapi kapan deh, gue juga lupa. Ada nggak ya? Ada harusnya. Kalau lagi berantem sama lu pengen nyerah gua. Tapi Nah, tiba-tiba Baru di sini, baru di. dia ambil air. Ambilin air gua dong tolong sekalian. Oh, ambil air katanya, ambil air. Gua tolong cuy. Airnya Ciena juga. Gimana Ciena tuh? Udah ya? Enggak sih. Maksudnya gini, siang nggak pernah lemes gitu ya, gua rasa sih pasti gitu. Iya. Ya pasti. Apalagi yang jalan berdua, itu kan tantangan ini ya, tantangan maut gitu ya. nggak pernah lihat suami dibully sama istri baru kali ini kan. Tapi kalau gue lihat strong gitu loh, Ci. Iya. Artinya kan berarti punya tujuan yang sama. Ada nggak Iya. mana sebenarnya lu mungkin tujuannya nggak sama atau lu ngerasa kita ada komunikasi yang berbeda? Cita-cita kita selalu berbeda. Oke. Cara kita juga selalu berbeda. Oke. Tapi ujung-ujungnya sama, butuh-butuh duit gitu. Jadi jangan banyak cerewet, kita bayan lagi. Oke. Ya, ketemu nasabah, berantem, ketemu nasabah, begitu ketemu nasabah kita bayan. Oke. Habis itu berantemnya berlanjut. Sesi 2. Serius? Kalau nggak closing, kalau closing 100 juta. Enggak. Itu ajaib. Berantem belum selesai, mau ketemu nasabah, beresin dulu ketemu nasabah itu selesai. Wah! Jadi
ketemu nasabah kayak nggak ada apa-apa. Udah gila Gimana, gitu ya. gitu kan ya. Kan janjiannya susah, masa gue batalin gitu kan ya. Pernah sih 1-2 titik, gue nggak mau turun, lo aja. Ya gue di janjiannya susah ya, gue turun lah gitu kan ya sendirian. Pernah, tapi banyak kan sih kita bayaran di depan nasabah. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Hal-hal kayak begini menurut gue ini manage emosi ya. Kalau kita kebanyakan gede ambek ke siapapun sih, mau ke pro lah, ke leader lah, ke suami lah, ke anak lah, ke tim lah, banyak deh gitu kan ya. Kalau lu cuman gedein entertain ambek kita, kayaknya setiap saat mau gue tutup nih toko gitu, ya benar serius gitu. Tapi karena kepalanya kalau lagi panas, hati lu paling nggak dingin gitu, emosi. Karena menurut gua nggak ada yang nggak lewat sih dari sesi kayak begini sih, Iya. gitu kan ya. Iya. Mau urusan kebijakan kantor pusat berubah lah, gitu kan ya. Iya. Mau di PHP nasabah lah, ada di PHP tim lah, dihianatin macam-macam. Mau siapa? Leader gue pindah, anak gue pindah, cucu gue pindah. Ya jadi ya udah gitu. Kita tetap jalan dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan tunggu syarat harus begini baru gue jalan. Wow. Harus ada ini baru gue jalan. Nah itu Nggak tadi gue bilang, jangan pernah tunggu kondisi ideal baru gue mau kerja. Wah. Gitu loh. Ya. Karena nggak bakal deh. Gue lagi pikir kapan ya? Ya makanya kalau lagi pengen ngambek gitu ya, kayaknya mau gue tutup toko ini kapan aja gitu. Tapi ya udah. Tapi gini, tiap kali kita mau tutup toko kayaknya nyerah, kita mikir ulang. Kalau hari ini mau dapetin income 100 juta, kalau kita mau berbisnis, bisnis apa? Itu yang pertama. Modalnya berapa? Siapa yang ngajarin? Artinya ada mentor nggak? Kalau sampai bisnisnya nggak berhasil, gagal, modalnya amblas, ada yang mau kasih modal berikutnya nggak? Di sini, di Pru, keempat hal ini nggak perlu. Iya, bagus banget. Nggak ada modal, ada yang ngajarin. Lu salah, lakukan lagi, perbaiki. Iya. Kesempatan itu selalu terbuka. Jadi gue cuma bilang, ya buat apa juga ya kita stop. Ya itu yang bilang Yena bilang, lu boleh emosi, boleh marah, tapi kepala lu mesti dingin gitu loh. Yang panas tuh pala apa hati sih? Kok gue jadi kebayang? Ya nggak tahu lah ya. Kepala dan hati sama aja. Atau harus dingin gitu ya? Pokoknya Apa aja? dingin. Kalau lu nggak dingin ya lu jadi bego gitu kan. Emosi mau sampai kapan? Manage emosi kan kalau sebenarnya metodenya banyak gitu ya. Mungkin kalau untuk orang awam yang paling gampang lu lakukan hobi lu gitu kan ya. Lu kalau mau ngambek jangan lama-lama. Mungkin kalau yang buat agent ngambek di PHP terus nggak mau buka WA chat, nggak mau bales, nggak mau datang kantor gitu ya. 3 bulan lagi dia lupa dia pernah jadi agent gitu aja gitu kan ya. Jadi jangan lama-lama gitu. Coba diperpendek. Mulai dari ngambeknya 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 3 jam, 2 jam, 1 jam sembuh. Gitu. Paham ya? Jadi jangan lama-lama gitu. Ya itu kan belajar gitu loh. Makanya harus punya balance life. Setiap dari orang tuh punya hobi, punya apa. Misalnya nih, lu kalau lagi kesel, apa? Nonton. Ya udah lu nonton aja seharian. Ngebut. Lu Jangan. serius. Yang Mau cewek ngebut. belanja aja belanja ya. Yang cewek belanja pulang udah pakai baju baru udah happy. Ya kan, mau lihat rumah, samperin rumah yang lu pengen beli. Samperin masuk rumah contoh, itu langsung bisa berubah. Tapi kalau besok begitu lu sudah bener, citra diri lu, mental, mindsetnya semua bener, ya itu jangan sekejap doang, selesai. Nggak perlu lu ngebut, nggak perlu apa, udah nggak perlu. Iya. Pikiran lu bisa ke switch dengan cepat dan lu langsung jadi normal. Iya. Itu doang sih. Jadi kalau ditanya, ya kita masih manusia lah ya. Pasti ada masa-masanya juga kan? Ada, itu ada. Nggak bisa Iya, betul. dipungkiri, ada. Berapa kali? Banyak. Ada. Karena menurut saya ya salah satu yang saya lihat kualitas dari leader itu adalah menurut saya ya ketika dia bisa manage emosinya dengan benar tuh kok. Ya punya respon benar, apapun kejadiannya responnya tetap benar, pola pikirnya tetap benar. Dan hari ini saya liatin kok Rudy dan Ciena dengan berapi-apinya seakan-akan kita kayak nggak ngelihat ada susahnya gitu loh. Jujur ternyata ada susahnya juga ya kok ya. Itu namanya citra diri, bagaimana Iya. lu merespon. Sekarang gini, kalau ada kejadian baik, lu meresponnya jelek, jadinya apa? Jelek. Tapi ada satu kejadian jelek, lu meresponnya baik, jadinya apa? Baik.
Terus tinggal pilih. Respon itu bukan ada di tangan Setuju. orang lain. Setuju. Respon itu ada di tangan kita Iya, nih. setuju. Pilihan kita ya kok ya. Betul. Kalau lu tahu hidup lu akan jadi baik, kenapa lu meresponnya hal yang jelek? Kasih respon yang baik lah. Iya. Kalau sampai ditolak, di PHP, nggak apa-apa. Hari ini gue belajar. It's okay. Emang kalau udah leader besar nggak pernah di PHP juga kok. Sama. Tetap masih nggak diangkat teleponnya juga begitu. Udah nungguin nggak datang-datang, begitu kita telepon, oh iya gue lupa, mati lu. Udah 2 jam kita nungguin dia nggak datang. Udah apa? Ya nggak bisa apa-apa, ketawa-ketawa. Ya udah kita makan, kita belanja, kita ngapain. Iya. Paling tidak 2 jam itu gue bisa dekat sama bini gue, betul nggak? Paling Iya, kan begitu. Benar. Paling enggak 2 jam itu kita bisa makan bareng satu meja, betul kan? Iya, benar banget. Ya tergantung nih, lu melihat dari sisi yang mana. Jadi Yes. ya respon lah itu. Oke. Thank you, benar banget. Aplaus dong buat Ko Rudi dan Siana. Oke. Nggak ada yang ditanya kan? Kita Ada. selesai. Jadi Kita akan 15 menit terakhir kita akan buka iya. Q&A dari ini ya, teman-teman kita nih. Jadi tolong siapin teman-teman. Oke, karena waktu 20 menit lagi. Nah, mau nanya sedikit. Tadi kan Ko Rudi nggak ada pilihan untuk nggak ngerjain Prudential di awal karena kurang duit kan. Jadi mau nggak mau gue full hard dari awal nih katanya. Iya. Tapi kan sekarang lo ada pilihan kok. Dan bagaimana dengan partner-partner atau agent-agent yang ada pilihan bahasanya? Iya. Menurut Ko Rudi, apa sih yang membuat ngegerakin Ko Rudi pertama? Yang kedua buat partner-partner atau agent-agent baru nih, mereka punya pilihan nih kok. Teman-teman, dari gua pertama dibilang nggak punya pilihan. Terus sekarang lu bilang gue punya pilihan. Sekarang gini, dalam kondisi nggak punya duit, gue jalanin seakan-akan tidak punya pilihan. Dan hari ini setelah punya duit dan lu berpikir punya pilihan. Coba, makanya tadi gue tanya, perusahaan mana yang mau ngegaji kita yang 500 juta, 1 miliar sebulan, 8 miliar sebulan. Kerjanya ngapain? Cuma datang Senin dan Sabtu ke kantor, Selasa sampai Jumat lu cuma by call, by appointment. Ada nggak? Dan lu masih bilang ini lu mesti milih. Mau milih siapa lagi? Emang ada yang bisa kasih pilihan yang lebih baik daripada Pru? Iya. Serius? Sekarang gue tanya, kalau lu jadi seorang direktur di satu perusahaan, lu mesti datang kantor jam berapa? Paling Jam pagi 8 dong. kan? Betul. Lu mesti jadi contoh, lu jadi pimpinan. Paling apes lu datang jam 9, betul nggak? Masalahnya gue jam-jam segitu gue masih goes. Perusahaan mana yang mau ngegaji gue hanya untuk goes pagi? Perusahaan mana yang mau bayarin sepeda gue yang 300 juta hampir? Nggak ada teman-teman. Kalau Pru bisa kasih gitu, lu masih mau milih yang lain? Ibaratnya nih, Tuhan udah kasih lu cewek yang paling seksi, paling semok di depan lu, terus mau pilih. Sadalah. Tuh siapa? Lu kalau masih milih lagi namanya, ya lu nggak punya kesadaran, lu nggak punya rasa syukur sih. Ya, rasa bersyukurnya ya kok ya. Gue tambahin sedikit ya, kan gini ya teman-teman Ya. ya. Dulu betul kita kerja anggap ini tambahan income, Sabtu gue ngantor lagi dengan income baru gitu ya. Ya. Setelah kita lewatin serius dapat income banyak. Kebetulan dulu gue di bank ketemu ratusan pebisnis, gue tahu persis modal mereka seperti apa, bisnis mereka seperti apa. Jadi ada gambarannya. Iya, resikonya seperti apa, sakit palanya kayak apa tuh tahu persis gitu. Oke. Jadi kayaknya gue bisa ngitung, bisa merasakan bagaimana mereka udah hampir gila gitu ya memperhitungkan semua resiko gitu kan ya. Taruhannya adalah jaminan rumahnya, jaminan kantornya gitu kan ya. Iya betul. Itu nggak boleh salah manage gitu kan ya. Nggak boleh salah manage. Lu salah manage, rumah lu hilang gitu kan ya. Hasil kerja lu semua bisa hilang. Iya. Kalau kita apa resikonya? Ya udah paling banter lu diem di tempat. Iya kan? Income kita kan naik seperti eskalator. Kalau lagi macet pun paling diem di tempat. Benar nggak leader? Iya. Betul ya? Iya. Iya. Konyolnya kita sering diem di tempat. Iya. Ya jadi udah resikonya cuman seperti itu gitu. Jadi jangan cari gara-gara lah gitu ya. Tapi kalau uangnya sudah disuruh kerja, uang bekerja untuk uang, kita harus berpikir keras. Iya. Gitu. Iya. Itu aja sih. Oke. Nah ini gue tambahin, karena Yena kebetulan ngomongin eskalator, gue jadi inget. Ini korelasinya dengan mindset. Kalau mindset kita salah,
kita seperti mau naik ke atas tapi dengan eskalator yang turun. Hmm. Bisa naik nggak? Bisa, tapi capek nggak? Capek Yes. banget. Tapi kalau mindset udah mulai bener, eskalator yang naik kita diem aja, naik nggak? Naik. Naik. Tapi kalau mindsetnya udah super bener, lu sambil naik eskalator naik dan lu jalan, tambah cepet nggak? Tambah cepat. Ya seperti itu loh. Terus hari gini lu suruh milih, suruh balik lagi ke eskalator yang turun, terus gue naikin ke atas. Kita kan kalau Paham ya? bandingin sama pebisnis ya, sebenarnya kita nggak bisa bandingin dengan omset. Yang kita mesti bandingin adalah earning after tax, laba bersih. Iya, Betul iya, ya? betul. Hadap modal yang lu store. Iya. Itu mau ngikutin kita punya income bersih per bulan, itu modalnya edan. Ya kan, modal itu bukan cuma modal loh, termasuk piutang, hutang, stok barang, ya kan? Oh itu sih edan gitu. Jadi gue bilang udahlah ya, jangan macam-macam gitu kan ya. Di sini udah enak, hidup tenang. Paling banter apa? Ya paling agent nggak mau jalan, ya udah gitu. Perasaan hati. Iya, makanya manage emosi penting banget. Iya benar. Kantor pusat ganti kebijakan, ya udah gue ganti layar gue, arahnya sekarang ternyata udah ganti gitu ya. Ya udah kita pergi ke Iya. arah kita, Iya, kita selesai jalan lagi gitu. Iya betul. Ya, Betul. kalau kita kebanyakan dulu nggak begini, dulu nggak begitu, dulu gue begini, dulu gue begitu, lu akan punah di gilas zaman. Ya, ya kembali lagi kaca depan sama kaca spion gitu loh. Iya. Setuju. Applause dong buat Korudi dan Siana. Oke. So, sebelum kita mau tanya sama teman-teman, ada yang mau tanya kah? Boleh angkat tangan yang mau nanya? Ada. Pada takut nih kayaknya. Yena galak ya, Yena Oh, galak. Koriko. Silakan. Cek, oke. Nah, mau tanya dong, karena ada banyak partner, banyak leader yang otomatis di bisnis ini kami masih muda dibandingin sama kalian berdua. Ada nggak Masih sih? muda. Gue juga masih muda. Ah, kalau dari sisi physically memang lu makin kesini makin muda sih kok. Aduh, yes. Eh, apa? Bawa kuat. Oh ya. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan baik di beginning gitu ya, di awal, Banyak. lalu di pertengahan ketika kalian bangun tim, dan kalau lu flashback, lu akan kasih tahu sama kita jangan lu lakukan ini karena lu berdua udah lakuin. Bagus banget pertanyaan. Banyak. Kebanyakan jadi gini. Ini gue langsung ngomong eksplisit di luar, nggak usah menerka-nerka dulu pada saat gue jadi UM. Karena terbiasa dengan pola kerja di perusahaan. Kalau kita meeting, semuanya on time, semuanya bener, nggak ada yang datang telat, betul kan ya? Terus gue diajak ngomong semuanya relate. Hari itu begitu jadi UM gue pertama, beberapa bulan doang lah. Datang telat, diajak ngomong nggak relate, kayak bercandaan mulu nggak serius. Apa yang terjadi? Gue gebrak meja, lu keluar. Pemikir-mikir, goblok banget, betul nggak? Iya. Lah emang dia bawahan lu? Emang lu bayar gajinya dia? Enggak kok. Tapi pola itu tuh gue kebawa. Karena 10 tahun di level manajerial itu kebawa. Susahnya kita di bisnis prudensial adalah yang kita handle adalah manusianya gitu. Kalau kita di corporate kan ya udah lu nggak cocok lu keluar aja, beres. Semua ngomong sistem. Tapi kalau kita di Pur yang kita ngomong manusianya. Dan itu gila, nggak gampang gitu loh. Jadi yang mesti diperbaiki siapa? Gue, bukan dia. Iya. Dia begitu ya memang levelnya baru di situ. Kalau lu yang sudah level lebih naik, harus bisa berpikir lebih wise. Nggak bisa lu keras-kerasan, nggak bisa lu sombong-sombongan gitu loh. Thank you. Biasa Yena nggak air putih, dia biasa red wine soalnya. Ya jadi kalau tanya kesalahan kita itu, makanya sekarang pola kalau gua ngobrol, ya dulu yang gue tanya gimana target? Gimana closingan? Nah sekarang kita tanya gimana lu proses ketemunya kemarin? Lu kalau closing kenapa lu closing? Kalau lu gagal closing kenapa lu gagal closing?
Pembelajaran apa yang lu dapat? Nah, yang kita bahas prosesnya. Jadi gue dulu ngomongin result karena bagi gue result adalah segalanya. Hari ini gue terbalik. Bagi gue adalah prosesnya. Kalau lu prosesnya benar, result akan datang. Tapi kalau prosesnya tidak pernah benar, hasil bukan apa-apa sih. Iya. Ya gitu sih. Jadi kalau tanya gue ya kesalahan kita itu dulu begitu. Gue tambahin dikit. As an agent, kalau Oke, mungkin gini. Sebenarnya nggak tahu ya, teman-teman mungkin leader udah pernah berasa kan karena kita udah ngelewatin, kita pikir biar tim kita nggak kejeblos, kita kan sering gini ya, nasihatin ini, nasihatin itu, nasihatin ini gitu ya. Biasanya sih gue ngomong 10, dia cuma telan 1, yang lainnya muntah darah gitu kan ya. Lupa karena nggak pernah ngelewatin gitu. Jadi menurut gue udah lewatin aja, lu pasti salah kok gitu. Pasti salah sih kok menurut gue gitu ya. Tapi pada saat kita salah, pada saat kita belajar gitu ya, mungkin lu perlu tahu belajar yang namanya kayak anak kecil, jalan jatuh jalan lagi gitu, nggak pernah kapok gitu, gimana sih gitu ya, nggak pernah kapok. Karena makanya kenapa belief itu penting. Pada saat belief lu ngerti, belief lu kuat, lu nggak akan ada kapoknya. Dan gimana manage emosi kita sendiri gitu. Dan pada saat kita melakukan kesalahan atau ketololan gitu ya, ada 3 hal yang kita perlu cek. Yang satu, apa yang sudah baik yang sudah gue lakukan. Yang kedua, pembelajaran baik apa yang dari kesalahan ini, apa yang gue pelajari. Oke. Ya, gue perlu mengimprove skill apa berikutnya. Oke. Itu aja. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita review dengan 3 pertanyaan ini. Dan setelah itu Baru berapa? gua, Udah 3 bukan sih? hah? Apa yang sudah Dua. baik yang sudah saya Baik. lakukan? Baik, pembelajaran apa? Pembelajaran apa yang dari bisa yang- improve ya? Yang betul. ketiga apa yang Apa yang sudah Ya, itu. Cuman itu yang kita perlu pelajari dalam setiap kesalahan kita. Iya. Dan kalau memang kita cukup rendah hati untuk belajar, lu akan terus berlanjut gitu. Wow. Dan masalahnya kalau lu kapok, selesai sudah. Makanya kenapa mau tutup toko terus gitu kan ya. Ah. Jadi believe, manage emosi, dan lu terus improve dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut gue ya nggak mungkin nggak salah, pasti salah. Iya betul. Ginilah Ya. teman-teman, judulnya kita sebaik itu sebagai agent atau leader, kita harus punya sikap rendah hati. Iya. Kalau kita sampai ditolak atau kita tidak closing atau agent nggak mau denger, bukan berarti kita selalu benar. Sekalipun posisi kita sudah leader. Iya. Jangan-jangan tadi ada yang salah dari gua. Iya. Ya itu yang mesti kita cek. Dan biasanya kalau udah jadi leader tuh nggak gampang. Apalagi udah AB6 misalnya kan. Nah, Palanya ini bener-bener gede. gue udah AB6 nih. Lu berapa? Wah, udah selesai. Kadang-kadang mungkin dia lebih benar. Ya kita dengerin aja. Gitu. Iya, iya. Jadi istilah nobody's perfect. Ya kita mesti belajar. Gue juga belajar gitu. Even dari seorang agent pun yang baru gue juga belajar. Oh, berpikirnya gitu ya. Kalau dulu orang ngomong apa gue langsung sikat. Dia ngomong apa sikat. Kita Karena menurut sampai hari ini masih di coaching loh. Karena menurut gua yang lebih ngerti di bisnis ini. Lu mesti dengerin gua. Tapi hari ini gue belajar, kenapa ya dia kok bisa berpikir gitu ya? Oh, kayaknya begini. Nah, yang kayaknya begini ini yang gua ajak ngomongnya. Coba deh lu coba berpikirnya gini, coba berpikirnya begini, coba begini gitu. Kalau dulu wah hantem aja terus. Nah, itu juga jadi babak belur. Gue juga menyadari itu, jadi nggak bisa seperti itu. Justru blind spot itu leader-leader gede biasanya juga akan kewalahan juga sih. Kita lihat blind spot orang, nggak ada yang liatin blind spot gua gitu kan ya. Dan kita butuh di coaching. Oh. Dan kita terus di coaching sampai hari ini. Wow. Gitu. Dan di coaching itu butuh kerendahan hati sekali loh menurut saya ya. Karena berarti mau dengerin orang lain, kasih masukan juga, dan dipimpin oleh orang lain. Thank you banget. Kak Rudy dan Sienna. Nah, boleh nggak pertanyaan berikutnya dari saya? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya kok ya? Nah, hari-hari ini ya, apa yang paling lu berdua enjoy, yang lu tahu nih, kalau dulu lu nggak pernah ngebangun 22 tahun lalu, hari ini lu mungkin nggak ada tuh ada di posisi ini, atau secara waktu, mungkin secara apa yang lu dapat, atau secara kualitas hidup, apa sih kok yang lu tahu nih? Dan boleh nggak bandingin dengan yang tadi Ciena bilang, bahwa kan Ciena tahu ada bandingan dengan orang pebisnis di luar sana. Nah, boleh nggak kok? Boleh ya, boleh. Nah, boleh ya. Boleh ya. Sorry, maaf pertanyaan boleh ya. Boleh ya. Gue nggak tahu, coba ntar Yana tambahin ya. Oke. Kalau gue nggak hari itu 22 tahun yang lalu nggak jalanin pro dengan bener,
Gua nggak pernah ketemu atau dapat kesempatan yang jauh lebih besar lagi. Baik itu pengembangan diri gua dan juga untuk bisnis gua di Pru. Karena kenapa? Dengan gua ambil kesempatan itu 22 tahun yang lalu, contohnya gini, gua bisa sekolahin anak gua di sekolah yang mana itu orang tua muridnya itu pemilik pabrik, Wah. bos-bos gede, dan itu akhirnya peluang itu jadi kebuka gitu loh. Tapi apakah 22 tahun yang lalu tahu bahwa itu akan ada terjadi? Pastinya Nggak enggak. tahu. Pastinya enggak, betul. Kalaupun nggak dijalanin ya kita cuma bilang ya udah memang hidup gue seperti ini, betul nggak? Setuju. Tapi dengan dijalanin apakah ke depannya kayak gimana? Nggak tahu juga. Tapi karena gue cuman melihat sistem ini bener, sistem ini nggak bohong, ya udah gue kerjain. Hasilnya seperti apa nggak tahu, nanti ketemu siapa nggak tahu. Tapi gue cuma percaya, begitu lu naik level, ibaratnya gini. Kalau lu di ibaratnya kita bilangnya istilahnya ada langit ketujuh gitu ya. Lu kalau di langit ke-1, ya lu ketemu orang-orang di level langit ke-1, betul nggak? Begitu naik ke level langit ke-5, maka lu akan ketemu dengan orang level langit ke-5. Begitu naik ke level langit yang ke lebih atas lagi. Sekarang gini, kenapa lu bisa naik dari 1 ke 5, 5 ke atas dan ke atas lagi? Karena pola pikir kita, pembentukan karakter, emosi semua sudah berubah. Maka peluang itu mendadak kebuka untuk kita. Artinya prosesnya yang kita lewatin. Begitu prosesnya kita lewatin, maka kita tanpa kita sadari kita dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan ketemu orang yang jauh lebih hebat lagi. Jadi kalau dibilang Prudent, menurut gue ya, orang-orang suka bangganya, Prudential udah paling keren, Prudential paling hebat. Enggak. Bisnis di luaran jauh lebih keren lagi. Kita nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi yang gue ngomongin bukan bisnisnya, yang kita mau ngomongin pola pikir kita. Pola pikir kita seperti apa itu mempertemukan kita dengan siapa. Dan kalau gue nggak di Pru, pola pikir itu gue nggak dapet. Paham ya teman-teman? Karena di Pru kita diajarin bukan jadi karyawan, kita diajarin untuk jadi seorang pebisnis. Akhirnya gue akan relate, gue berani ngomong dengan orang-orang yang jauh lebih kaya di atas kita orang. Iya. Yang mana dulu gila ini ketemu orang kayak gini ngomong apa udah gemeteran. Sekarang begitu menyadari di level-level seperti itu, orang yang super kaya itu low profile banget. Dia nggak pernah nanya lu datang pakai mobil apa, dia nggak pernah nanya lu jam lu apa, dia nggak pernah nanya income lu berapa, sepatu lu apa, nggak pusing. Duduk makan bareng kita ngobrol. Tapi yang gue belajar, pola pikirnya begini. Oke. Paham ya teman-teman? Jadi kalau gue dulu 22 tahun nggak jalanin Pru, gue stop. Hari ini ibaratnya gue masih katak di bawah tempurung. Lingkungan gue cuma segitu doang. Tapi karena gue jalanin Pru bener dengan segala prosesnya, hari ini membentuk kita berdua menjadi orang yang lebih baik lagi, versinya kita berdua ya. Iya. Supaya akhirnya kita naik, yang terus naik dan terus naik dan terus naik. Kita nggak pernah bisa bilang, hari ini gue udah paling hebat. Enggak. Kita masih tetap belajar. Jadi kalau kesempatan itu gue nggak ambil, kalau Tuhan kasih lihat gue masa depan lu begini, nyesel nggak hari ini? Nyesel banget. Nyesel. Kalau 22 tahun lalu gue nggak jalanin, gue bisa tahu nggak anak gue itu cum laude sekolah. Kalau gue nggak punya duit, kasihan nggak anak cum laude nggak punya duit nggak bisa sekolah. Paham ya teman-teman? Ya gue juga nggak tahu ya, gue mengerjakan bagiannya gue. Anak gue ya lu kerjain bagiannya lu, gue nggak ikut campur. Tapi lu sekolah yang benar, lu tanggung jawab sama hidup lu. Itu doang sih. Jadi kalau ditanya, ya proses itu yang gue nggak bisa dapetin dimanapun. Asik. Di zaman pekerjaan yang dulu, bos-bos dulu, sistem dulu nggak pernah mau bantuin kita, nggak pernah ada yang mau peduli. Tapi dengan pola sistemnya Prudential itu membentuk kita jadi seseorang yang berbeda. Kita bukan hanya diajar untuk bagaimana punya duit yang banyak, tapi dididik, diajar berubah secara mental juga kita dibentuk. Iya. Gitu sih. Ya nah? Pertanyaannya apa ya? Nah. Coba diulang. Ya, pertanyaannya Ci ya. Apa yang lu enjoy dan lu tahu nih hari ini 22 tahun setelah lu bangun, lu punya apa yang lu tahu, ini tuh berbeda nih. Kalau dulu gua 22 tahun lalu gua nggak lakuin ini, berarti hari ini mungkin gua nggak ada nih hal-hal ini yang Tuhan titipin, yang Tuhan percayakan dalam hidup gua. Oke, tadi sebagian udah dijawab sama Rudy ya. Ya. Kalau gue melihatnya sih gini sih ya. Keluarga nyokap gue memang sampai hari ini lumayan pada tajir-tajir. Oke. Tidak ada satupun yang ngajarin gue jadi pebisnis seperti mereka. Betul ya? Oke.
di bisnis kita ini kan unik ya. Bahkan orang yang nggak kenal aja bisa kita jadiin gitu. Ya, asal dia mau gitu Betul. kan, nggak bisa kawin paksa. Betul ya. Masalahnya di sini nggak bisa kawin paksa. Harus sama-sama oke gitu. Tapi peluang itu gede banget gitu. Dan menurut gua nggak ada sih bisnis di luar sana yang bisa seperti kayak gini gitu. Bahkan kita bisa lebih deket dengan orang yang seirama dengan kita loh, daripada yang mungkin nggak bilangnya saudara, bilangnya apa, tapi nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada kita sense-nya gitu ya. Ya udahlah gitu kan ya. Dan kayak ginian nggak banyak sih bisnis yang bisa melakukan kayak begini. Iya. Kalau mau cuman hitung-hitungan gitu ya, lo mau hitung dari sisi manapun, betul di luar sana banyak sekali bisnis hebat, gua harus akui. Tapi otak gua tidak secanggih itu gitu. Jadi gua cukup merelatekan apa yang bisa kita lakukan, dan dengan kapasitas kita segini, siapa yang mau bayar gua segini mahal? Nggak ada gitu. Beda sama pebisnis loh. Pebisnis tuh kecanggihannya luar biasa, ya kan? Lo harus bisa manage dari atas sampai bawah, karena taruhannya semua modal lo, gitu kan ya? Kalau kita kadang-kadang, gue lagi pikir ya, gila ya. Dia kan kalau tidur aja nggak boleh miring gitu ya, otaknya saking encer ya gitu ya. Kalau kita biasa aja gitu, biasa aja. Heeh. Dan dengan yang biasa begitu aja, yang penting lo konsisten, jangan banyak ngambek gitu ya. Cuman manage diri kita sendiri, nggak pakai neko-neko. Sesederhana itu, teman-teman. Gue bingung kalau nggak bisa dijalanin, pengen gue jitak sebenarnya. Gitu ya. Cuma kayak gitu aja, banyak pikir gitu. Segitu doang. Oke. Oke, ini oke, kasih tepuk tangan dong. Pak Rudi, Ciana. Oke, waktunya udah habis, tapi Glenn boleh satu ini ya. Boleh ya? Nah. Boleh ya. Oke. Pertanyaannya ini doang sih, cuma simple. Anggap kita ini semua adalah anak-anak lu, Koci. Ya. Dan kita semua baru join di Prudential. Dan sebelum lu pergi nih ya ke Jakarta nih, balik, apa pesan yang lu mau kasih buat kita semua nih? Kalau Rudi satu pesan, Ciena satu pesan ya. Boleh. Gini teman-teman, impian kita itu penting banget untuk jadi kenyataan. Penting untuk diwujudkan. Tinggal masalahnya di Q4 ini kita mau actionnya gimana. Kalau memang itu sangat penting, yuk kerjain dengan maksimal. Q4 waktu tinggal 2 bulan itu bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang sempit. Panjang atau sempit itu cuma ada di konsepnya kita. Tapi peluang dan kesempatan itu masih terbuka lebar. Kalau memang mau kita ambil, itu pasti jadi milik kalian. Yang mau promosi bisa promosi, yang mau prestasi masih bisa prestasi, yang mau jadi EAB atau MBB, kita gaspol. Sukses buat teman-teman semua. Ya, nak. Nah, pesan mama ya. Mama Sebelum pergi kasih uang jajan dulu nggak, Mah? Mama Tiri kagak kasih duit jajan. Oke. Kalau menurut gue gini ya, bisnis ini kan unik ya. Sebelum kita bantu orang, kita bantu diri kita dulu sendiri. Lu boro-boro mau tolong orang. Kalau yang ada, lu kalau belum berdiri kokoh, yang ada dia narik lu turun ke bawah gitu ya. Urusannya bagaimana mengupgrade diri kita masing-masing. Gue nggak pernah menjudge diri gue terlalu blow on, tapi nggak pernah menjudge diri gue terlalu pinter. Udah, tapi bagaimana kita lebih baik dari kita kemarin, gitu ya. Bagaimana manage emosi. Gue dulu ambekan nih, kalau bisa gue jitak gitu kan ya. Bagaimana lu belajar tulus, bagaimana kalau gue dulu suruh ngomong gini nggak mau, gitu ya. Macam-macam lu jangan suruh gue maju, gitu kan ya. Ntar bisa grogi salah semua gitu. Jadi ya kita jadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu lu lewatin, hasil itu akan datang dengan sendirinya sih kalau menurut gua ya. Itu aja. Jadi fokus dengan pengembangan diri masing-masing, kelola emosi masing-masing, hasil akan datang. Ya, thank you. Wah, kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Ko Rudi, Sutarja, dan Ciana. Iya. Wow. Keren banget. Thank you, Ko. Thank you, Ci. Silahkan. Kalau mau tepuk tangan paling merah dong teman-teman semua, thank you banget. Ko Rudi duduk dulu silahkan, sebentar, Ciana duduk dulu ya sebentar ya. Oke, thank you banget. Oke, Joshua, hari ini gila banget kita belajar dari Ko Rudi dan Ciana ya kok. Oke, boleh Teman-teman ya, thank you. Yos, kalau gue belajar, Wow. Yos,
kan kita tahu nih bahwa ada 3 cara orang belajar. Oke, ada berapa teman-teman? 3. 3 cara orang belajar. Yang pertama orang bisa belajar, ada yang explanation. Ada yang ngejelasin ke dia. Oke. Mau punya bisnis, belajar pertama adalah explanation. Kedua adalah experience. Dan yang ketiga adalah example. Nah, hari ini kita bersyukur ada leader yang kita baru kenal, saya sendiri baru kenal sama Ko Rudi. Pernah ketemuan sebelumnya tapi baru kenalan ngobrol hari ini jauh-jauh dari Jakarta datang, tinggalin keluarga, tinggalin tim. Oke, berdua untuk boleh encourage ke kita. Nah, saya belajar hari ini dari seorang Ko Rudi dan Ciena adalah jujur banget, Yos. Oke. Kejujurannya. Oke. Jadi kalau bahasa anak gua nggak performatif gitu loh. Nah, jadi gua Bahasa belajar juga. jujur dia itu nih belajarnya. Formatif. Oke. Oke? Kayaknya lu perlu belajar belak-belakan ya, Ko ya. Galaknya perlu ada ya, Ko ya. Perlu. Coba Tadi kita bayangin kok Andre galak gimana? Tadi Arya bilang kok Andre, nah kalau marah tuh kayak gini kok Andre. Iya ya nanti ya coba mana Arya? Oh iya ya. Saya latihan dulu ya kok Arya ya. Nah, kalau lu Kalau- belajar apa? Nggak, kalau kok Andre marah soalnya cuman gitu kalau itu kalau Kak Andre marah cuman gitu doang. Alah. Dia tuh marah sebenarnya. Oke, Kalau lu belajar apa nih, Yos? oke kok tadi buat Yosua ya kok ya hari ini belief tuh kok bener-bener naik banget kok. Oke. Dan tadi Kak Rudi juga bilang waktu pas di bawah kita mau jalanin bisnis ini start dari belief itu juga gitu. Kita harus punya si beliefnya itu. Terus buat Yosua sisi dari anak muda ya kok ya. Anak muda tuh punya idealisme. Yosua dulu juga punya idealisme, gue pengen punya bisnis atau enggak pengen bekerja di sebuah company yang besar gitu ya, gaji yang cukup oke gitu ya. Tapi kalau tadi dijelasin di sini ya, iya ya, bisnis apa ya? Iya ya, company seperti apa yang diinginkan. Jadi idealisme itu tuh cuma benar-benar idealis anak-anak muda aja. Sedangkan hari ini Yosua benar-benar dibukain lagi, ditambahin lagi beliefnya bahwa Yosua hari ini udah ada di jalan yang benar di bisnis prudential ini. Tepuk tangan buat Yosua dong kalau gitu dong. Kegambar masa depannya Yosua mirip lah kayak Ko Rudi ya. Benar-benar. 20 tahun lagi berarti ya Yos 20 ya? tahun lagi. Betul. Kelamaan jangan kelamaan Yos. Enggak, maksudnya 20 tahun lagi di posisi udah kayak Ko Rudi juga bahkan mungkin bisa lebih berarti ya. Karena kesempatan Yes. Yosua lebih banyak waktunya. Yes, betul. Karena lu mulai dengan usia jauh lebih muda. Iya. Tadi Ko Rudi umurnya 32 tahun ya, Ciena ya. Oke. Oke, nah tapi asiknya adalah bener. Waktu tadi Ciena bilang kan gua tahu tuh orang kerja di bank itu modalnya gimana, muter duitnya gimana. Iya. Untuk orang bisnis. Nah jadi kita nggak usah ngalamin itu, Iya. kita belajar dari example-nya mereka. Betul banget. Jujurnya mereka. Kalau dulu zaman susah aja katanya mbaknya ada 3 di rumah. Ya kan, zaman susah mbaknya 3. Nah, gua dengar mereka rumah di Asut itu belakangnya ada curug, gunung. Ya enggak? Ada air terjun. Dulu mbak ada 3, sekarang ada mes. Jangan-jangan. Iya. Dulu di rumah gue juga suka ada curug juga kok di bagian belakang kok. Curug. Tapi dari jendela ada ngecelak kalau ada hujan gitu, ada ngecelak gitu masuk airnya. Aduh banjir gitu. Banjir. Nah, satu hal lagi yang Ciena bilang berkali-kali yaitu manage emosi. Iya, Bilang betul. kiri kanannya Manage emosi. Betul banget, betul Oke. banget. Setuju. Nah, saya pengen bilang teman-teman bahwa Tuhan memberikan kita perasaan emosional Tuhan kasih sama hidup kita hanya untuk memperindah kehidupan. Iya. Enggak untuk mengambil keputusan. Oke? Your decision enggak boleh based on your emotion. Iya. Karena emosi naik turun. Karena sama pacar nyebelinnya dia naik turun. Iya. Orang tua, anak dan lain sebagainya naik turun. So kita perlu punya keputusan bukan karena emosinya kita. Tapi satu hal kok yang Yosua pengen sharingin ke teman-teman semua di sini, mungkin dari beberapa dari kita ada yang baru memulai di bisnis ini, Ya, baru oke. memulai join di Legacy, baru Oke. memulai untuk ya gue mau deh setiap minggu datang ke Legacy. Selamat datang buat yang baru datang. Betul banget, selamat datang dan percayalah di sini
nggak cuman income doang yang bertumbuh, tapi secara kedewasaan juga bertumbuh. Ya. Hari ini bersyukur saya umur 28 tahun, tapi kedewasaan saya 38 tahun. 29. Beda 1 tahun. Itu kok. Itu aja kok. Naik setahun lumayan ya.